Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Komunikasi Organisasi Mahasiswa sebagai Wadah Pertukaran Norma Sosial dan Pesan Moral. Pengelolaan kelompok kami yaitu mengkaji peran komunikasi dalam membentuk norma sosial dan pesan moral di organisasi mahasiswa. Kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana komunikasi organisasi mahasiswa berperan dalam pertukaran norma sosial dan pesan moral. Kemudian yang kedua ada apa relevansi teori humanisme, pertukaran sosial, norma sosial, dan pesan moral dalam konteks tersebut. Kemudian tujuan penelitian kami juga ada dua. Yang pertama menganalisis peran komunikasi dalam organisasi mahasiswa, dan yang kedua menghubungkan teori-teori komunikasi dengan realitas sosial organisasi. Kemudian selanjutnya ada kajian teori keseluruhan. Yang pertama ada kajian teori humanisme. Teori humanisme dalam psikologi melihat manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk berkembang, belajar, dan mencapai kesuksesan. Kemudian ada teori yang kedua yaitu kajian teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu berinteraksi berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga ada kajian teori norma sosial. Norma sosial adalah aturan dan harapan perilaku yang diterima dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat. Yang terakhir ada kajian teori pesan moral. Pesan moral adalah sistem nilai yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Moral memberikan dasar bagi individu untuk membuat keputusan dan bertindak dalam kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Dea. Saya dari kelompok 9. Saya selaku sebagai film teori. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari masing-masing teori. Yang pertama itu teori humanisme. Teori humanisme ini dalam komunikasi menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia, kesadaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Dalam konteks organisasi mahasiswa, pendekatan humanistik menekankan komunikasi yang empatik, terbuka, dan mendukung aktualisasi potensi individu. Dan yang kedua, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial melihat interaksi sosial sebagai proses timbal balik di mana individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam berinteraksi. Dalam organisasi mahasiswa, anggota terlibat dalam pertukaran ide, dukungan emosional, dan akses terhadap sumber daya sosial lainnya. Yang selanjutnya teori norma sosial. Norma sosial ini adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Organisasi mahasiswa menjadi miniatur masyarakat tempat sosialisasi norma berlangsung seperti norma kepemimpinan, kerjasama, dan etika sosial. Selanjutnya teori pesan moral. Teori pesan moral ini menjelaskan dalam komunikasi berfokus pada bagaimana pesan dapat menyampaikan nilai-nilai dan prinsip moral. Selanjutnya komunikasi dalam organisasi mahasiswa seperti diskusi, seminar, dan kegiatan sosial menjadi saluran untuk menyampaikan dan memperkuat pesan moral. Jadi di antara keempat teori ini memiliki keterkaitan yaitu dari teori humanisme yang menekankan pentingnya komunikasi yang empatik dan mendukung pertumbuhan individu. Terus selanjutnya dalam proses interaksi ini norma sosial terbentuk dan dipelajari membentuk langkah perilaku yang dilakukan dalam organisasi seperti etika, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya semua interaksi dan norma ini seringkali dibingkai dalam komunikasi yang mengandung pesan moral yang memperkuat nilai-nilai dan prinsip etis yang menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, teori ini membentuk kerangka terpadu dalam memahami bagaimana komunikasi dalam organisasi mahasiswa tidak hanya membentuk hubungan sosial, tapi juga mengarahkan pertumbuhan pribadi dan kolektif yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Arhamja Siregar dengan NIM 240240131 selaku Ketua Kelompok 9 akan membuka jalannya presentasi kami yang berjudul Komunikasi Organisasi Mahasiswa sebagai Wadah Pertukaran Norma Sosial dan Pesan Moral. Adapun pengelolaannya yaitu penjelasan tujuan penyusunan makalah sebagai bagian dari tugas akademik
yang memiliki tujuan utama mengkaji peran komunikasi dalam membentuk norma sosial dan pesan moral di organisasi mahasiswa. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana komunikasi organisasi mahasiswa berperan dalam pertukaran norma sosial dan pesan moral. Apa relevansi teori humanisme, pertukaran sosial, norma sosial, dan pesan moral dalam konteks tersebut? Kami juga memiliki tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran komunikasi dalam organisasi mahasiswa serta menghubungkan teori-teori komunikasi dengan realitas sosial organisasi. Sebelum saya memulai presentasi kami, adapun penjelasan kajian teori keseluruhan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Teori pertukaran sosial. Analisis masalah teori pertukaran sosial adalah anggota berpartisipasi atas dasar keuntungan timbal balik. Konsep teori dari masalah ini adalah keseimbangan antara kontribusi dan imbalan. Teori ini juga memiliki unsur nilai tukar, dukungan sosial, intensif, non-material. Dia juga memiliki kerangka berpikir, yaitu pertukaran sosial, kohesi kelompok, serta internal moral kolektif. Nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma sosial mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Norma sosial dapat berupa norma kesopanan, norma keadilan, dan norma kelompok. Selanjutnya, norma sosial dapat mempengaruhi perilaku kita karena yang pertama, kita ingin diterima oleh masyarakat, kemudian kita ingin menghindari sanksi sosial, dan yang terakhir kita ingin mempertahankan identitas sosial kita. Namun, norma sosial juga dapat berubah seiring waktu dan dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Baik, saya akan menjelaskan teori saya, yaitu teori pesan moral, yang dimana saya melakukan pendekatan dengan teori SMCR, yang dimana juga teori SMCR ini adalah Search Message Channel Receiver, yang dimana dikembangkan oleh David Berlo. Teori ini mempelajari bagaimana pesan dikirim dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu. Pesan moral adalah isi komunikasi yang mengandung nilai-nilai etika, kebaikan, ataupun norma yang ingin disampaikan kepada audiens. Maka pesan moral sebagai salah satu unsur message dalam model SMCR. Kaitannya adalah resource atau sumber. Nih, dari siapa yang menyampaikan pesan moral, seperti guru, tokoh agama, media, atau influencer. Yang kedua adalah message atau pesan. Ini adalah isi pesan yang disampaikan dalam konteks pesan moral, seperti kejujuran, toleransi, dan juga kepedulian sosial. Yang ketiga adalah channel, yaitu saluran melalui apa pesan disampaikan. Misal bisa lewat dari media sosial, televisi, dan juga ceramah, dan lain-lain. Yang keempat adalah receiver, yaitu penerima. Siapa yang menerima pesan moral tersebut? Misal seperti remaja, masyarakat umum, anak-anak, dan lain-lain. Dengan kata lain, pesan moral bisa dianalisis dan disampaikan secara efektif jika kita mengacu pada alur model SMCR. Permasalahannya sering muncul kaitan dengan pesan moral dalam komunikasi. Misal nih, pesan moral tidak tersampaikan secara efektif karena saluran komunikasi tidak tepat. Penerima tidak memahami atau menolak pesan moral tersebut karena perbedaannya latar belakang budaya ataupun nilai.
Yang ketiga, distorsi pesan moral saat diteruskan atau diterjemahkan oleh pihak ketiga, yaitu bisa dibilang seperti miskomunikasi. Nah, yang terakhir, pengirim tidak kredibel sehingga pesan moral dianggap tidak penting. Nah, analisis dari teori ini, dalam menganalisis pesan moral menggunakan teori SMCR, kita mestinya harus memastikan beberapa hal, seperti memeriksa siapa sumbernya, apakah mempunyai kredibilitas dan niat baik. Nah, yang kedua, teliti apakah pesan moralnya jelas, menarik, dan sesuai dengan konteks audiens. Nah, ketiga, evaluasi apakah saluran komunikasi sesuai dengan karakteristik audiens. Keempat, lihat bagaimana audiens menerima dan merespon pesan moral tersebut. 4. Konsep teori pesan moral. Konsep utama dari teori pesan moral adalah nilai dan etika, tujuan edukatif, kontekstual, dan respon emosional dan rasional. Unsur-unsur teori pesan moral adalah: 1. Sumber pesan, yaitu membawa pesan khusus, kredibel, dan juga dipercaya. Harus kredibel dan juga dipercaya. Yang kedua, isi pesan, nilai moral yang disampaikan, misalnya kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga, media atau saluran. Nah, media yang digunakan itu seperti film atau ceramah, media sosial, dan lain-lain yang menyelipkan beberapa pesan-pesan moral tersebut. Yang keempat, konteks sosial. Nah, situasi sosial budaya yang mempengaruhi pemahaman komunikasi, pemahaman pesan. Yang kelima, penerima, audiens yang menjadi target pesan moral. Yang terakhir adalah tujuan, apa perubahan sikap atau perilaku yang diharapkan dari audiens. Ya, sekarang adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir untuk kajian pesan moral dan juga dengan teori SMCR, yaitu permasalahannya mengapa pesan moral dalam kampanye anti-bullying tidak efektif dan di kalangan remaja. Teori yang digunakan adalah SMCR yang analisanya dan dianalisa, yaitu dari search apakah pengirim pesan kredibel di mata remaja atau tidak. Nah, yang kedua, message, apakah pesan moral sesuai dengan bahasa dan juga pengalaman remaja. Yang ketiga, channel, apakah saluran yang digunakan tepat, misal remaja sering menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, dan juga lain-lain. Yang keempat, receiver, apakah remaja memiliki latar belakang yang mendukung pemahaman pesan tersebut. Nah, kesimpulannya, ketidaksesuaian antara unsur-unsur SMCR menyebabkan pesan moral tidak efektif. Oke, segitu aja penjelasan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.